Halo pribadi everyone, balik lagi bersama gua Adit di channel Akademi Ketawa Ketiwi. Kali ini gua akan membahas suatu teknologi baru yang disebut namanya cryptocurrency. Gua akan membahas ini sama kalian. Bagi kalian yang masih skeptis, yang masih belum tahu, pelajarin dulu teknologinya, baru kalian bisa ngevonis apa itu sebenarnya cryptocurrency, teman-teman. Sorry kalau suara gua rada bindeng, soalnya gua lagi gak enak badan, masih pilek sama kayak kemarin. Oke, mari kita bahas cryptocurrency secara mendetail. Apa sih itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dibuat di tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Pertama kali yang diluncurkan yaitu Bitcoin dengan teknologi kriptografi atau ilmu inskripsi data. Tujuannya dia membuat sistem keuangan yang tidak tergantung pada bank atau pemerintah. Jadi, cryptocurrency adalah uang digital yang aman dan independen. Contoh sederhananya, kalau kamu transfer uang lewat bank, data transaksi kamu dicatat dan diawasi oleh bank. Tapi kalau pakai kripto, misalnya transfer pakai Bitcoin, transaksi kalian dicatat di jaringan komputer global tanpa bank, tetapi tetap aman. Bagaimana cara kerjanya? Cryptocurrency berjalan di atas teknologi blockchain. Apa itu blockchain? Bayangkan blockchain itu seperti buku besar digital yang mencatat semua transaksi kripto dari seluruh dunia. Setiap transaksi adalah satu blok data. Setiap blok saling terhubung membentuk rantai data atau chain. Semua orang di jaringan punya salinannya, jadi tidak bisa dihapus atau dimanipulasi. Contoh, kamu kirim 0,01 Bitcoin ke temanmu. Transaksi itu diverifikasi oleh ribuan komputer, disebut miner, lalu disimpan di blockchain. Setelah tersimpan, tidak bisa diubah selamanya. Apa itu mining atau miners? Yaitu menambang kripto. Mining adalah proses memverifikasi transaksi dan menambang blok baru ke blockchain. Orang yang melakukan mining disebut miner. Miner menggunakan komputer dengan daya tinggi untuk menyelesaikan perhitungan rumit. Sebagai imbalan, mereka dapat reward berupa kripto baru, misalnya Bitcoin baru. Jadi, mining adalah cara mencetak atau membuat uang kripto baru dan menjaga keamanan sistem. Dari mana nilai kripto berasal? Kripto tidak mempunyai nilai intrinsik seperti emas, tapi nilai ini ditentukan oleh 1. Permintaan dan penawaran, supply dan demand. Semakin banyak orang beli, harga naik, banyak yang jual, harga turun. Kepercayaan publik, semakin dipercaya banyak orang, makin tinggi nilainya. 3. Kelangkaan. Setiap koin di kripto, Bitcoin, dan lain-lain hanya ada 21 juta koin. Tidak bisa dicetak lagi, itu sebabnya harga bisa sangat tinggi. Jenis-jenis kripto yang paling populer, Bitcoin atau BTC, mata uang kripto pertama yang dibuat 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Ethereum atau disimbolkan ETH, dikenal karena teknologi smart contract-nya. Binance Coin, simbol BNB, digunakan di ekosistem Binance. Itu adalah semacam broker Binance. Tether atau USDT, nilainya stabil mengikuti dolar AS, stabil coin. Jadi dolar yang diverifikasi ke kripto. Tapi nyatanya Indonesia pun sedikit lagi akan membuat stabil koin rupiah. Gua dengar-dengar beritanya sih seperti itu. Terus lanjut, ada lagi Solana, atau yang dilambangkan Sol. Kripto cepat dan murah untuk aplikasi DeFi. Dia di jaringan DeFi.
Kelebihan kripto sendiri: 1. Bersifat global, bisa digunakan di mana saja. 2. Aman, transaksi transkripsi dan sulit diretas. 3. Cepat dan murah, transfer antar negara hanya butuh beberapa menit, nggak kayak bank yang harus transfer ke sini dulu, dan ke sini dulu. 4. Potensi investasi tinggi, harga bisa naik berkali-kali lipat. 5. Transparan, semua transaksi bisa dilihat di blockchain. Setiap instrumen pasti ada kelebihan dan memiliki kekurangan. Kekurangannya nih gue sebutin dan gue jelasin. Resiko dan kekurangan: 1. Harga sangat spekulatif, bisa naik tinggi tapi bisa turun tajam. 2. Rentan disalahgunakan, anonim, kadang dipakai untuk kejahatan siber, bisa dijadiin penipuan atau menjadi colongan e-wallet dan lain-lain. 3. Risiko kehilangan, kalau lupa password, dompet kripto private key, uangmu hilang selamanya. Jadi kata sandi atau e-wallet kripto itu tidak bisa seperti platform lain yang bisa ketik lupa sandi. Kalau sandinya sudah hilang, akun tidak akan bisa dibuka lagi. 4. Belum diakui sebagai alat pembayaran resmi di banyak negara termasuk Indonesia. Tapi sudah banyak sekarang negara yang mengadopsi kripto, seperti Jepang contohnya. Mereka sudah transaksi pakai USDT untuk beli coklat. Waktu itu gue lihat beritanya. Dan nomor 5, penipuan dan scam banyak beredar dengan kedok investasi kripto. Nah, banyak yang nggak tahu, makanya harus belajar menghindari penipuan di mana-mana. Kalian harus tahu akses resminya di mana. Gitu. Kenapa banyak orang suka kripto? Karena potensi keuntungan besar. Banyak orang yang kaya mendadak karena beli Bitcoin saat murah. Dulu Bitcoin masih seharga ratusan ribu, sekarang sudah miliaran, teman-teman. Ada juga yang tertarik dengan teknologi blockchain yang revolusioner. Beberapa orang percaya kripto adalah masa depan sistem keuangan dunia, bebas dari kontrol bank dan pemerintah. Ya, segitu aja penjelasan dari gua. Kurang lebihnya gua mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, good night, Al.